Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi di antara kamu dan dia hari ini tanggal 15 November 2023. Boleh kalian fokuskan pada seseorang yang ingin kalian ketahui keadaannya, koneksinya bersama kamu hari ini. Sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian. Reconciliation. Kalau melihat dari kartunya, di sini ada seseorang yang ingin kembali padamu. Ini kartu untukmu, ini kartu untuk dia, ini kartu konfirmasinya ya. Oke, untuk kamu dulu ada Ace of Sword. Nampaknya di sini kamu akan kayak mau ngajak dia untuk berbicara ya, secara intelektual, dan ini apa ya, untuk saling memikat, satu sama lain. Kamu mungkin mendapat manfaat dari berbicara dengan si dia, dan saat ini ingin mendiskusikan hal-hal penting bersama dia. Dan aku lihat juga kamu memang memberikan perhatian khusus untuk mengatasi masalah dan tantangan dalam hubungan kalian, dalam hubungan kamu ya, secara jujur dan terbuka. Jadi di sini aku lihat nampaknya kamu yang ingin mengajak dia berbicara terlebih dahulu tentang masalah kalian, dan mungkin saja ingin mengatasi masalah yang kalian alami sekarang ya, dan ingin menghasilkan lebih banyak kedamaian dan pengertian di antara kalian berdua. Meskipun pertengkaran terkadang menjadi memanas ya di antara kalian, tapi ini lebih penting untuk membicarakannya daripada mengabaikan masalah ini. Menurutmu seperti itu? Dan aku lihat di sini kamu juga mencoba untuk mempelajari teknik komunikasi ya, yang akan memperkuat koneksi antara kamu dengan dia dari waktu ke waktu. Jadi aku sering bilang bahwa koneksi kalian ini kan sering banget jelek banget ya. Dan di sini sebenarnya kamu sadar gitu ya, bahwa koneksi kalian di sini tuh buruk. Koneksi kalian itu jarang banget. Bahkan kalaupun kalian berkomunikasi, terkadang membahas hal-hal yang tidak penting ya, tidak penting untuk hubungan ini, untuk kelanjutan hubungan ini. Jadi aku lihat di sini nampaknya kamu ingin ya
mengajak dia untuk berbicara, untuk memperbaiki hubungan ini, untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam hubungan kalian, seperti itu ya. Jadi kalau Ace of Swords ini juga bisa menjadi suatu inspirasi ya bagi kamu untuk menghilangkan orang atau sikap beracun, sikap toksik dari kehidupan romansa kamu bersama dia. Jika memang hubungan kalian ini sudah bermasalah, atau kalau di sini kalian memang sudah tidak terlalu galau ya dalam putus cinta. Jadi aku lihat di sini memang kalian sudah berpisah. Kemudian di sini aku lihat kamu itu udah fine aja ya, kamu nggak sakit hati lagi dengan dia, kamu sudah ya baik-baik aja sekarang tuh ya, udah nggak galau-galauan lagi setelah berpisah dengan dia gitu. Kamu itu udah kayak santai aja dengan hidup. Cuman kayak masih ada masalah, kayak masih ada yang mengganjal di pikiran kamu dan di hati kamu yang masih buat kamu suka greget gitu ya. Kenapa masalah di antara kamu dan dia di hubungan ini kok selalu gini lagi dan gini lagi. Kayaknya tuh nggak ketemu ujungnya. Saking kamu gregetannya mungkin ya. Jadi kamu di sini pengen mengajak dia untuk berbicara empat mata, menyelesaikan masalah yang ada di hubungan kalian. Seperti itu aku lihat di sini. Ya kayaknya kalian tuh pengen ada pembicaraan yang deep talk gitu ya, yang intens seperti itu. Karena di sini pun aku lihat sebenarnya kamu ingin mencoba untuk memahami si dia, juga untuk membuka mengungkap kebenaran dan menghilangkan carut marut ya masalah yang ada di dalam hubungan kalian ini, dan membuat ini tuh jadi jelas gitu loh, agar kamu tuh nggak ngerasa selalu kayak digantung, kayak hubungan ini tuh nggak ada ujungnya, nggak tahu mau dibawa kemana, seperti itu. Dan di sini aku lihat kalian sebenarnya pengen mengerti tentang keadaan situasi dari hubungan ini ya. Dalam keadaan sekarang ini sebenarnya itu kalian ingin lebih memahami, jadi ada apa sih dengan kamu, kenapa kamu berperilaku seperti itu terhadap kenapa sih dia berperilaku terhadap kamu itu jadi seperti ini, kayak gitu loh ya. Kenapa mungkin misalkan kenapa sih dia kok selalu hilang-hilangan, putus nyambung, kenapa sih dia itu selalu punya sikap yang manipulatif. Nah itu yang sebenarnya ingin kamu mengerti dari dia, itu yang sebenarnya ingin kamu bicarakan dan ingin kamu selesaikan dengan dia. Karena aku lihat di sini ada the star-nya reverse, berarti sebenarnya kamu mungkin udah kehilangan kepercayaan pada dia gitu ya, atau di sini kamu itu udah berkonsentrasi pada kekurangan sambil mengabaikan hal-hal positif yang ada di hubungan ini. Jadi kamu itu kayak udah nggak percaya lagi, kayak udah nggak ada harapan lagi, kayak udah nggak menaruh keinginan lagi di hubungan ini. Karena mungkin kamu udah ngerasa bahwa hubungan ini tuh udah kehilangan sebagian rasa ya, sebagian gairah, seperti itu, yang udah deh ini udah basi hubungannya, udah membosankan, dan hubungan antara kamu dan dia ini udah flat, udah nggak ada gairah ya, itulah semacam itu ya, udah nggak asik lagi, udah nggak ada percikan-percikan cinta, seperti itu aku ngeliat di sini ya. Kamu itu udah kayak masa bodoh gitu. Aku lihat juga di sini ada suatu masalah, ada masalah ini ya. Jadi kalau the star reverse ini berarti memberitahu bahwa masalah ini tuh dapat diperbaiki sebenarnya.
Tetapi jika kamu ingin melanjutkan, memang kamu harus bersedia untuk memperbaiki luka sebelumnya dan menghilangkan karma buruk dari hubungan ini. Dan mungkin kamu orang yang suka kerja tuntas ya, suka kerja tuntas. Walaupun sekarang tuh kamu udah nggak terlalu bergairah dengan dia, tapi kamu itu pengen mengakhiri hubungan ini dengan kejelasan juga gitu ya. Jadi mungkin orang ini tuh ketika berpisah dengan kamu ya tiba-tiba ngilang gitu aja tanpa komunikasi. Nah, kamu ingin ada kejelasan seperti itu ya. Jadi kamu tuh sukanya like the emperor, kami tuh sukanya yang jelas-jelas aja, yang rasional gitu. Kalau memang hubungan ini mau diakhiri, ngomong kenapa mau diakhiri kayak gitu ya. Jangan tiba-tiba menghilang. Nah, ini kamu, aku lihat di sini ya, kamu memang orangnya rasional seperti itu. Sedangkan dia berperilaku terhadap kamu yang tahu-tahu kok ngilang, tahu-tahu kok pergi seperti itu. Jadi kamu menginginkan adanya penjelasan ya, konfirmasi gitu ya, penyelesaian masalah lah di hubungan ini. Oke, karena kalau The Emperor ini kan kartu tentang ketahanan, kekuatan, dan disiplin ya, dan biasanya berlaku untuk pekerjaan sih sebenarnya ya, dan kesuksesan di kehidupan gitu. Cuman itu maksudnya nggak cuma, memang gini loh, kami tuh orang yang sedisiplin itu, seingin tahu itu ya, sekuat itu gitu ya. Kamu tuh orang yang berpower sebenarnya. Jadi kamu itu nggak suka disepelekan, intinya kamu itu orang yang nggak suka disepelekan. Jadi kalau mau mengawali harus jelas, maka mengakhirinya pun harus jelas. Kenapa, ada apa maunya, seperti itu ya. Jadi walaupun di sini kamu memang tampak terlihat cuek ya, kalau dalam hubungan ya, dalam ya menjalin romansa gitulah ya. Aku lihat di sini dalam kemunculan kartu The Emperor ini juga menunjukkan bahwa kamu juga ingin adanya kedisiplinan ya, disiplin dan kewibawaan yang dibutuhkan di dalam sebuah hubungan. Jadi makanya aku bilang tadi, ketika kamu memulai dengan si dia harus dengan jelas, dan mengakhirinya juga harus dengan jelas. Karena gini, kamu menginginkan untuk menggunakan akal sehat ya dalam hubungan ini, dan kamu juga perlu ya untuk menjaga semuanya tetap teratur. Jadi kamu itu sebenarnya nggak mau disepelekan seperti ini ya. Datang dengan niat baik, berarti pergi juga harus dengan niat baik. Karena di sini kamu mulai merasa kok kayaknya kamu dimanfaatkan doang, kok kamu kayaknya disepelekan gitu ya, kok kayak habis mani sepah dibuang, seperti itu ya. Mungkin kamu sering sekali diperlakukan seperti ini. Jadi saat ini kamu merasa geram gitu terhadap dia yang itu tadi, habis mani sepah dibuang ini. Cuman di sini kamu nggak mau main emosi ya, makanya di sini kamu ingin membicarakan hubungan kalian ini endingnya seperti apa itu ketika kamu sudah udah nggak emosian lagi, udah flat gitu ya perasaannya, udah nggak penuh amarah, nggak penuh kebencian lagi gitu ya. Karena memang menurut kamu untuk menyelesaikan segala sesuatu itu harus berkepala dingin ya. Jadi harus kedua belah pihak harus sama-sama tenang, tidak pakai emosi, dan tetap harus membawa logika ya dalam mengambil suatu keputusan atau menarik kesimpulan.
karena aku lihat hubungan kalian ini terlalu menyesakkan ya, terlalu menyesakkan. Dan apa ya, kalian kayak gak pernah gitu ya ngerasa ada kebahagiaan yang lama gitu di dalam hubungan ini. Ada aja masalah sampai-sampai kalian itu selalu merasa sesak. Bahkan setelah berpisah pun ya, dalam keadaan dia ini tiba-tiba hilang begitu saja pun membuat kamu itu ngerasa sesak gitu ya. Jadi kamu kayak apa dipermainkan gitu sama dia. Jadi di sini aku lihat kamu ingin mengambil suatu ketegasan di dalam hubungan ini. Dan aku lihat juga mungkin kamu ini berdealing dengan orang yang lebih tua darimu, dan orangnya juga mungkin sudah mapan ya, dan suka konservatif sih dengan perasaan dan emosinya. Jadi sebenarnya dia pun tahu ya, dia tuh sebenarnya tahu banget tentang perasaan dia. Dia itu ya, dia lebih tahu lah dari siapapun tentang perasaan dia terhadap kamu. Cuman entah kenapa di sini dia ini selalu manipulatif ya untuk kamu, tapi sehingganya itu ngebuat kamu selalu ngerasa sesak di dada gitu setiap ngejalin hubungan dengan dia gitu ya. Ini apalagi ketika kamu ketika dia ini tiba-tiba menghilang tanpa kejelasan ya, dan hubungan ini nggak tahu arahnya mau kemana, apakah ini memang sudah berakhir. Ketika kamu sudah menganggap hubungan ini berakhir, tahu-tahu dia datang tiba-tiba dan menginginkan kembali lagi bersama kamu. Jadi itu kayak kamu itu dipermainkan gitu ya, kamu ngerasa kayak dipermainkan dengan dia. Akhirnya di sini aku lihat kamu ingin mengambil suatu ketegasan, kamu ingin bertanya kepada dia tentang hubungan ini pastinya mau seperti apa. Jika memang ini mau diakhiri, bilang ini kita berakhir, benar-benar berakhir, jadi jangan kembali lagi gitu ya. Aku lihat sepertinya kamu memang udah geram banget dan ingin segera mengutarakan gitu ya, apa niatan dari orang ini dan apa maumu, atau balik apa niatan kamu dan apa mau dia gitu ya. Karena dari sikap yang dia tunjukkan ke kamu ini justru malah membuat kesalahpahaman di antara kalian. Ketika entah ya dia ini sudah mengutarakan perasaannya ke kamu atau belum, tapi intinya ketika dia datang ke kamu, dia memberikan rasa nyaman ke kamu. Tetapi ketika kamu sudah merasa nyaman sama dia, tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba dia pergi. Dan disitu kan ngebuat kamu akhirnya bergejolak ya, perasaan, pikiran. Akhirnya kamu kena lah mentalnya, kamu drop banget ya secara emosional, kamu sedih, kamu kepikiran ya, emosional kamu akhirnya nggak seimbang di sini. Dan ya aku lihat di sini kamu sudah mulai sadar bahwa nggak bisa diginiin terus gitu ya, selalu dipermainkan seperti ini. Ketika dia sudah pergi, kemudian kamu mengobati rasa sakitmu sendiri, kamu sudah mengabaikan dia, dia tahu-tahu datang lagi gitu ya. Mungkin ini sudah sering terjadi ya, sudah berulang kali gitu aku ngelihatnya. Makanya di sini kamu ingin mengambil langkah tegas untuk menunjukkan power kamu bahwa kamu maunya apa gitu ya. Aku lihat di sini kalau memang ini mau diakhiri, ayo kita akhiri gitu, tapi jangan datang lagi seperti itu ya. Kamu ingin memberikan ketegasan bahwa kamu nggak boleh lagi dipermainkan oleh dia seperti ini, seperti itu ya. Aku ngelihat di sini kamu ingin membicarakan ini pada dia. Entah ini akan terucap olehmu atau tidak, tapi paling tidak di sini aku lihat kamu itu udah geram banget, pengen banget ngomong sama dia. Tapi kalau dari sisi dia ini, dia ngerasa gini, dia ngerasa kalau pembacaan dari kartu tarot Nine of Wands-nya reverse ini itu berarti hubungan yang menunjukkan bahwa dia ini sering menghadapi kekecewaan dalam hubungan dia, dan dia merasa bahwa mau gimana pun ya, rencana dan persiapan yang dia lakukan sepertinya tidak ada yang berhasil gitu ya bersama kamu. Dia ngerasa kayak
sia-sia gitu. Apapun yang dia coba, jalan apapun ya, rencana apapun yang dia pernah ingin lakukan atau dia lakukan sama kamu itu kayaknya nggak ada hasilnya gitu. Dia ngerasa seperti itu. Dia merasa tidak puas dalam hubungan dia bersama kamu, dan dia ngerasa usaha yang dia kasih ke dalam hubungan ini tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Dan hubungan antara kamu dan dia itu sebenarnya sangat penting. Kamu itu dia anggap sebagai sosok yang penting bagi dia, dan dia siap sebenarnya untuk melakukan lebih banyak usaha jika diperlukan di dalam hubungan ini, kalau memang hubungan ini tuh bisa berhasil gitu. Tetapi usaha yang dia lakukan itu kayak tidak diperhatikan gitu loh, kayak apa ya, kayak nggak kelihatan gitu usaha yang dia lakukan terhadap kamu gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak nggak peduli deh seberapa banyak dia berjuang untuk menjaga hubungan dia bersama kamu itu tetap utuh, kayak semuanya tuh udah sia-sia gitu, dan udah menguras energi dan melelahkan dia aja gitu ya, baik ini secara mental maupun fisik gitu. Dia merasa bahwa hubungan yang sehat bukanlah yang dia miliki bersama kamu gitu. Tapi gimana ya, walaupun dia ngerasa hubungan ini gak sehat, tapi tetap aja dia tetap bertahan perasaannya sama kamu. Dia masih ada keyakinan di dalam diri dia terhadap kamu, terhadap hubungan ini tuh bisa ada perubahan, bisa terjadi suatu hubungan yang harmonis gitu. Tapi sebenarnya ya pesan dari Nine of Wands ini, dan sebenarnya pun dia tahu sebenarnya memang kalau punya suatu hubungan itu kan kedua orang ya yang menjalaninya. Jadi seharusnya memang kedua orang inilah ya, kedua belah pihak inilah yang memilih tanggung jawab yang sama untuk bisa mempertahankan, memperjuangkan, berkorban gitu ya untuk hubungan ini, agar hubungan ini tuh bisa berhasil. Karena gini ya, kalau misalkan cuma salah satu aja yang mencoba untuk yang terbaik dalam hubungan, ya akan sulit gitu. Jadi kayak tidak akan terlihat usaha ya atau upaya dari mereka. Jadi ketahuilah bahwa tidak lama lagi semuanya akan lepas terkendali. Jadi benar-benar ini memang sudah lepas kendali dari dia gitu. Dia udah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Aku rasa di sini dia udah mentok gitu ya. Dan aku lihat juga banyak perbedaan di antara kalian ya. Cuman ya gimana, aku lihat di sini kayak lebih baik melepaskan agar gini, ketika dia sudah ngerasa bahwa dia kayak udah ngasih effort tapi tidak terlihat kan, karena cuma sebelah pihak doang yang ngasih effort. Aku juga nggak tahu, ini hanya kamu dan dia yang tahu ya, dan Tuhan yang tahu ya seberapa besar effort dia, tapi dia ngerasa kayaknya dia ini udah melakukan suatu effort dalam hubungan ini. Entah sebesar apa effort dia, hanya kamu, dia, dan Tuhan yang tahu. Jadi kalian pikirkan aja seberapa besar effort dia. Dia udah ngerasa seperti itu, dan ngerasa effort dia itu kayak gak dihargai oleh kamu, seperti itu. Dan justru malah saling menyakiti doang gitu ya, kayak nggak ada hasilnya, kayak usaha dia yang dia lakukan dalam hubungan ini tuh sia-sia. Akhirnya daripada kita saling menyakiti, menurut dia ini ya udah lebih baik dia melepaskan kamu, seperti itu. Jadi gini, agar kamu dia melepaskan kamu itu agar kamu bahagia, itu menurut dia. Dan Seven of Pentacles di sini ya, aku lihat di sini dia sedang dia kan menjalani hubungan sama kamu, tapi dia ngerasa bahwa
kayak kok hubungan ini kayaknya sulit banget untuk terjalin gitu ya, dan dia merasa kayak hubungan ini nih udah bener-bener terprosok gitu loh, kayak udah hancur gitu ya, udah babak belur. Bahkan di sini aku lihat dia ngerasa bahwa hubungan ini tuh terlalu monoton atau tidak adanya perkembangan dari koneksi di antara kalian. Ya, dan dia ngerasa bahwa kayaknya memang di antara kamu dan dia mungkin membutuhkan ruang ya, ruang masing-masing untuk istirahat dari apa namanya, rutinitas ya, dari rutinitas selain gimana sih aku harus ngomongnya ya, kayaknya memang dia ngerasa memang kamu dan dia ini berdua mungkin membutuhkan ruang satu sama lain atau istirahat dari rutinitas selain waktu yang berkualitas yang dihabiskan bersama seperti itu. Jadi kayaknya memang butuh istirahat aja dulu deh. Kalau memang kita sama-sama sibuk, ya udah kita break aja dulu gitu ya. Dia ngerasa seperti itu, kita break aja dulu biar kita ini relax gitu ya, dalam hubungan ini tuh nggak banyak kesalahpahaman. Terus juga agar nantinya ketika kalian udah siap itu kalian bisa sama-sama lagi untuk memperjuangkan hubungan gitu sih. Dia menurut dia seperti itu. Karena itu tadi ya, dia ngerasa kayaknya memang di antara dia dan kamu itu tidak bekerja cukup keras untuk mengusahakan atau memberikan effort di hubungan ini. Bahkan di sini dia ngerasa bahwa kurangnya waktu yang dia habiskan bersama kamu di sini menyebabkan akhirnya putusnya koneksi di antara kalian ya. Entah ini dia terlalu sibuk kerja juga, sibuk cari uang, dan ada masalah lainnya lah ya di kehidupan dia. Jadi sebenarnya di sini dia tuh lah ya, dia ini yang orang yang terlalu sibuk dengan kehidupan pribadi dia, sehingganya dia itu tidak memberikan effort yang full gitu. Tapi nggak tahu deh ya, dia ngerasa dia udah memberikan usaha, entah apa yang dia berikan usaha di dalam hubungan ini, tapi dia ngerasa dia udah berusaha dalam hubungan ini. Tapi di sini dijelaskan Seven of Pentacles-nya reverse ya. Jadi sebenarnya di antara kamu ataupun dia ini justru malah tidak memberikan upaya atau usaha yang full gitu, yang benar-benar hanya berfokus pada kalian berdua. Justru malah di sini aku lihatnya dia yang sibuk bekerja, dia yang sibuk cari uang, dia yang sibuk pada kehidupan pribadi dia sendiri, pada masalah dia sendiri. Akhirnya di sini dia mengabaikan dia mengabaikan hubungan ini. Dia yang sering tidak adanya komunikasi dengan kamu. Gini ya. Jadi gimana ya, mungkin ketika dia ngerasa kok hubungan ini tuh lambat banget ya koneksinya, dia ngerasa kesel sendiri. Padahal ya gimana mau terjalin hubungannya, toh di sini pun dia terlalu sibuk kerja, dia gila kerja, dia gila uang, dia kayaknya banyak banget masalah pribadinya seperti itu. Sedangkan kamu di sini apa ya, kamu kan emperor, tidak mungkin seorang emperor itu tidak tegas gitu ya. Sedangkan dia ini aja mencela-mencle gitu loh ya. Dalam hubungan ini dia tuh ngerasa dia ini kayak mencela-mencle gitu loh ya. Tau gak sih mencela-mencle itu adet-adetan gitu loh. Ini plan-plan ya, plan-plan. Dia ngerasa ada usaha, tapi sedangkan kalau kita lihat dari keterangannya nih, dia gila kerja. Gimana mau ngasih usaha kalau dianya gila kerja gitu kan. Logikanya seperti itu. Jadi ketika dia ngerasa kok hubungan ini monoton, hubungan ini lambat banget koneksinya, kok nggak ada perkembangannya, dan bahkan dia ngerasa bahwa kayaknya usaha yang dia lakukan terhadap hubungan ini kok yang nggak efektif gitu, nggak ada hasilnya. Seperti ya gimana mau ngasih hasil kalau misalkan dia gila kerja kayak gini gitu kan ya kan. Dan ya udah ya, dia ngerasa ini kayak apa ya, justru malah
membuat hubungan ini tuh monoton, hubungan ini tuh nggak ada perkembangannya. Akhirnya di sini dia memutuskan untuk berhenti sejenak ya dalam hubungan ini. Dia memilih untuk break dengan kamu, entah ini jeda atau memang ini perpisahan. Cuman kan aku lihat pun di sini kalau Seven of Pentacles di sini niat dia adalah berhenti sejenak, berarti jeda ya. Hubungan kamu dengan dia ini sebenarnya niat dia adalah jeda. Ya, berarti nanti suatu saat dia akan balik lagi untuk untuk memulai kembali hubungan dengan kamu. Cuman mungkin kamu di sini karena udah sering banget ya terjadi seperti ini berulang kali, makanya di sini kamu ingin tegas dengan hubungan ini. Ini hubungan mau digimanain sih, kok kayak gini terus gitu. Kamu saking kesalnya ya. Nih karena di sini pun dia bilangnya ya, niat dia adalah menjeda, berhenti sejenak. Ya, perlu berhenti sejenak. Kalau sejenak berarti kan sementara. Seperti itu. Akhirnya digantung lagi nih hubungan. Heran, suka banget yang ngegantung hubungan ya. Jadi dia merasa bahwa kayaknya rencana yang dia buat ataupun apapun lah ya, rencana kamu ataupun rencana dia yang sudah kalian buat atau pernah kalian berikan di dalam usaha ini mungkin perlu dievaluasi ulang sepenuhnya. Dan dia mungkin perlu menentukan ya apakah itu arah yang ingin dia tuju bersama kamu. Jadi sebenarnya mau ke arah mana nih? Apakah benar hubungan ini tuh mau kita bawa ke hubungan yang lebih serius atau ya cuman untuk kesenangan sesaat aja kayak gitu. Jadi ini perlu dia evaluasi lagi, perlu dia pikirkan lagi ya. Jadi memang nggak ada kejelasan juga dari dia sampai detik ini, sampai perpisahan kali ini juga itu masih ngegantung. Dan aku lihat juga memang orang ini tuh pintar sekali untuk memainkan permainan pikiran ya. Ketika dia tiba-tiba ghosting, tiba-tiba pergi gitu aja, itu salah satu taktik dia, cara dia untuk memainkan permainan pikiran terhadap kamu ya, yang bersikap seolah-olah dingin dan tidak peduli terhadap kamu, atau atau akhirnya tuh membawa beban secara emosional di hubungan ini ya. Atau mungkin sebelum dia pergi gitu, mungkin dia sudah memberikan beban emosional terhadap kamu, terus kemudian tiba-tiba pergi, akhirnya kamu kepikiran. Itulah cara permainan dia ya. Bahkan mungkin kamu udah hafal kali ya dengan pola taktik strategi dia ya untuk tiba-tiba menghilang seperti jin kayaknya ya. Dan akhirnya ya menyebabkan konflik di antara kamu dan dia. Dan aku lihat di sini ada seseorang yang paranoid akhirnya, entah ini kamu atau dia gitu ya. Gini, kayaknya sasaran dia adalah agar kamu yang paranoid, agar kamu yang ketakutan untuk kehilangan dia, seperti itu ya. Jadi kayaknya kamu yang ini sasaran dia, bersikap seperti ini, bersikap dingin seolah-olah dia nggak membutuhkan kamu. Ini taktik dia agar kamu yang takut kehilangan dia gitu ya. Ini incarannya adalah kamu ya, sasarannya adalah kamu. Jadi aku lihat di sini dia kayak menunjukkan ya, dia kayak dapat menunjukkan bahwa dia ini bisa membawa beban ini ke dalam hubungan ya. Beban emosional yang dia berikan ini kan akhirnya menyebabkan konflik nih di antara kamu. Nah, ini cara dia memang untuk membuat kamu merasa terbebani, karena ya tiba-tiba dia ngilang nih. Kalau dia tiba-tiba ngilang kan otomatis kita kepikiran, aduh kenapa nih, kenapa dia tiba-tiba nggak kasih kabar, kenapa tiba-tiba dia menghilang, apa aku pernah salah ngomong, apa aku pernah salah bersikap, apa aku pernah menyakiti dia, ada kata-kata aku. Nah kan kamu akhirnya bertanya-tanya, akhirnya kamu ketakutan sendiri akan tindakan dia yang kayak kayak iblis, kayak jin yang tiba-tiba hilang gitu ya.
ya seperti itu. Jadi Page of Swords ini sarannya bagi kalian ya, gak usah deh kalian sampai ketakutan ya karena kehilangan dia ini. Jadi udah biarin aja, ini memang cara dia untuk membalas atas pengakuan yang diteritanya selama ini terhadap kamu. Dia ngerasa mungkin dia di sini mungkin sudah pernah mengucapkan kata sayang sama kamu, bahwa dia sayang, cinta sama kamu, tapi kayak kan dia menganggap kayak itu suatu effort dari dia. Perkataan sayang, cinta dia ke kamu itu mungkin itu suatu effort menurut dia. Nah, cuman kayak nggak dihargain sama kamu gitu. Ya padahal di sini mungkin kamu lebih effortnya dari sekadar berkata sayang, cinta ke dia juga gitu. Tapi menurut dia kalau dia udah mengungkapkan perasaan dia, itu udah suatu effort dari dia. Nah, ketika kamu menganggapnya itu kayak biasa aja, kamu menganggap itu seperti angin lalu, kayak biasa aja gitu. Nah, itu ngerasa dia kayak terluka gitu ya, kayak nggak dianggap usahanya seperti itu. Dan inilah cara dia membalas kamu untuk pengakuan yang dideritanya selama ini ya, karena nggak dianggap itu loh pengakuan dia. Dan dia menunjukkan bahwa dia nih sebenarnya kecewa. Akhirnya di sini jadi dia kecewa dari hasil dari usaha yang dia berikan terhadap kamu, ternyata tuh yang nggak dianggap gitu ya. Pengakuan dia itu kayak nggak dianggap sama kamu, padahal kan ya wajar toh. Kamu juga aku lihat mungkin di sini karena kamu udah tegas gitu ya mungkin kamu pun udah ngasih dia jawaban sebenarnya, atau mungkin kamu sudah menunjukkan usaha yang lebih, tapi menurut dia mungkin dia juga pun nggak memberikan reaksi yang wah gitu juga kan terhadap kamu. Makanya di sini kamu pun kayak ketika dia menunjukkan bahwa dia sayang, cinta sama kamu pun biasa aja, karena kamu pun merasakan yang sama gitu. Kamu pun suka sama dia, jadi wajar dong kalau dia pun suka sama kamu. Dan ya udah gitu, kita berarti kan sama-sama suka gitu loh. Tapi kamu tidak kayak merayakan atau memberikan euforia yang wah kamu juga ternyata sayang sama aku bla 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 gitu loh ya. Maksudnya dia itu pengen diberikan euforia yang wah ternyata kamu sayang banget sama aku gitu juga gitu loh ya. Padahal kamu yang nggak harus hiperbola itu kan gitu. Kamu beranggapannya seperti itu. Ketika kamu mendengar pembacaan ini mungkin ya kamu berpikir iya kan nggak harus seperti itu juga gitu ya. Jadi inilah cara dia untuk mengantisipasi perubahan di dalam hubungan ini gitu. Maksudnya agar dia tidak disalahkan oleh kamu. Tapi di sini justru dia pengen menaruh beban karena kegagalan hubungan ini ke kamu kayak gitu. Jadi aku lihat di sini ada seseorang yang ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu, atau mungkin kamu yang ingin rekonsiliasi lagi dengan dia, karena di sini kamu yang ingin mengajak dia untuk ayo kita ngomong tatap mata, ngomong berdua gitu ya, ngomong 4 mata kayak gitulah peribahasanya Kamu pengen bener-bener ngajak dia ngomong serius, jadi maunya gimana seperti itu ya. Oke, pembacaan ini bisa terbolak-balik bisa ini ternyata dia yang ingin tegas terhadap kamu, atau ini ternyata kamu ya. Jadi kalian situasikan aja dengan situasi yang ada dalam keadaan kalian. Kalau memang ini ceritanya sama dengan kalian, jadi nggak usah dibuat pusing ya. Tapi kalau misalkan ini ceritanya nggak sama dengan keadaan kalian, ya udah nggak usah dibuat pusing juga, berarti memang ini bukan energi dari kalian ya. Nggak usah dibuat pusing, terus juga santai aja ya. Mungkin nanti di pembacaan berikutnya energi kalian yang bisa tertarik oleh aku untuk aku bacakan, karena ini kan pembacanya general dan kolektif, jadi tidak akan semuanya sama persis dan tidak akan semuanya sama dengan pembacaan aku ya. Oke, kalau gitu untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat dari zodiak Aquarius dan Aries.
Oke, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.